Saya yakin bahwa Pak Jokowi ini nggak akan ditemukan apa-apa karena beliau memang nggak melakukan korupsi apapun. Dan kalaupun ada sebuah tindakan yang akan dianggap salah atau keliru, kita akan tahu bahwa beliau tidak melakukan ini seorang diri dan melakukan tugasnya sebagai petugas partai. Tapi kita harus tahu fakta, kita sebut fakta pertama, bahwa korupsi ini tidak akan mungkin dilakukan seorang diri. Maka jika Pak Jokowi dianggap melakukan korupsi, kita akan tahu dia perlu bantuan orang-orang yang lain. Ini membuat pemikiran terbuka kita bahwa pemimpin itu bisa seorang wanita. Ini jadi berpikir lagi, iya ya, apakah mendingan jangan menunjuk pemimpin seorang wanita? Karena kalau dia ngambek, semuanya akan berantakan. Penempatan Joko Widodo atau Jokowi sebagai salah satu dari nominasi pemimpin terkorup 2024 versi OCCRP ini ditengarai atau dicurigai sebagai sebuah tindakan divide et impera atau ingin memecah belah bangsa. Dan ini adalah percobaan pembunuhan untuk karakter Jokowi yang juga merupakan percobaan pembunuhan karakter terhadap Prabowo dan Gibran. Mengapa seperti itu? Yuk kita akan bahas. Saya melihat menggunakan kartu saya dan saya melihat banyak hal yang harus digali lebih dalam lagi perihal hal ini. Dan saya membuat konten ini karena saya melihat sahabat saya Guru Gembul yang juga mencoba untuk membahas dengan objektif. Kita tahu bahwa OCCRP atau Organized Crime and Corruption Reporting Project ini adalah jurnalisme investigasi terbesar di seluruh dunia. Oke, kita agree tentang itu. Mengkhususkan diri pada kejahatan terorganisir dan korupsi. Ini adalah lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Artinya tidak dimiliki oleh sebuah bangsa atau suatu bangsa. Dibiayai ya secara mungkin pendanaan. Dan ini masuk sebagai LSM terbaik nomor 69 dari 500 LSM terbaik dunia. Oke, tapi ada fakta yang lain. Di Indonesia, mitranya ini adalah media Tempo. Salah satu yang berhasil untuk dibongkar ini adalah Panama Papers yang saat itu ada dugaan melibatkan Luhut Binsar Panjaitan, perihal perusahaan cangkang di luar negeri yang diduga menjadi sebuah perusahaan yang ya kalian baca sendiri lah. Nah, tapi kita harus mencoba menggali lebih dalam. Apa sebenarnya parameter dan bukti mengapa Jokowi dimasukkan ke dalam hal ini? Karena saya nggak mau disebut sebagai buzzer, karena saya tidak menerima uang sama sekali. Saya hanyalah simpatisan, dan saya melihat ada greater goods yang akan dilakukan dan sedang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan saya mungkin akan lebih gampang untuk mengingat ada sebuah nasihat yang kalau kita ingin merubah satu hal, maka kita tidak bisa merubah dari luar. Tapi kita harus masuk ke dalamnya, berusaha untuk naik hingga ke titik tertinggi. Dan saat kita memiliki kekuasaan, kita rubah itu semua dari atas. Jika dari bawah ini kan seperti revolusi. Kita menggalang orang-orang untuk menghancurkan dan terus kemudian merebuild ini tadi. Tapi jika kita masuk, mengikuti aturan mainnya hingga sampai di titik tertinggi, terus kemudian kita runtuhkan semuanya dan kita bangun ideologi barunya, maka sebenarnya mungkin inilah yang ingin dilakukan oleh Pak Jokowi. Parameter dan bukti mengapa OCCRP ini menominasikan beliau ini masih terlihat tidak objektif. Jika memang hal ini adalah sesuatu yang harus segera disikapi, maka Pak Prabowo bisa mengutus KPK atau KPK ini bisa bergerak sendiri dan nggak masalah tentang itu. Saya membahas di konten yang lainnya yang saya salah menyebut OCCP, padahal sebenarnya OCCRP. Saya yakin bahwa Pak Jokowi ini nggak akan ditemukan apa-apa karena beliau memang nggak melakukan korupsi apapun. Dan kalaupun ada sebuah tindakan yang akan dianggap salah atau keliru, kita akan tahu bahwa beliau tidak melakukan ini seorang diri dan melakukan tugasnya sebagai petugas partai. Dan jika semua korupsi dan dugaan yang dituduhkan ini memang ada, Pak Jokowi ini akan langsung terlihat. Saya sebagai seseorang yang lahir di era Orde Baru dan tumbuh besar di era tersebut, itu melihat anak-anak presiden dengan usaha-usaha mereka yang mentereng, kehidupan mereka yang bak selebriti, itu sudah menjadi sebuah bukti bahwa ya mungkin saja penyalahgunaan itu memang akan terlihat. Karena apa gunanya kita menjadi kaya kalau nggak dipamerkan? Tapi kita tahu bahwa keluarga Pak Jokowi, ya keluarga Pak Jokowi, yang bahkan saat membeli sebuah sushi mahal saja, dia langsung dibully. Padahal kalau pembuli ini tadi, para, kita bilang apa ya, Gen Y dan Gen Z yang saat itu membuli, itu hidup di zaman kami Orde Baru, mungkin kalian akan ketawa bahwa yang dibeli oleh keluarga Pak Jokowi itu adalah hal-hal yang sangat murah sekali. Ya tapi mungkin kesalahan Pak Jokowi karena dia membranding dirinya sebagai presiden yang sederhana saat itu. Tapi kita harus tahu fakta, kita sebut fakta pertama, bahwa korupsi ini tidak akan mungkin dilakukan seorang diri. Maka jika Pak Jokowi dianggap melakukan korupsi, kita akan tahu dia perlu bantuan orang-orang yang lain. Dan orang-orang terdekatnya bisa jadi, dan dugaannya adalah petugas partai yang lain dong. Dan kedua,
Fakta kedua ini adalah mitra dari OCCRP di Indonesia. Ini adalah jurnalis-jurnalis dari majalah Tempo. Yang kita tahu Pak Gunawan Muhammad itu sudah sangat sakit hati hingga detik ini dengan Pak Jokowi. Kalau dulu kan memuja-muja. Seperti saya jelaskan setelah sakit hati, sekarang semua yang bisa dilakukan. Cover majalah, sampai bikin bocor halus dan sebagainya. Kalau bisa ini menjatuhkan Jokowi, even Pak Jokowi pun sekarang udah nggak lagi di atas. Dan fakta ketiga, biasanya word-word seperti ini seperti ditanyakan oleh Pak Jokowi, itu digunakan untuk mengasasinasi citra atau membunuh citra dari seseorang yang dianggap mereka ini melakukan apa yang perlu dilakukan untuk membuat negaranya ini jaya dan berkuasa. Dan ini lazim dilakukan oleh negara barat. Dahulu bahkan Pak Soekarno sekalipun itu nyaris dibuatkan video porno oleh CIA. Dan berita ini kalian cari. Desas-desus tentang ini ada di mana-mana. Itu dilakukan untuk membuat masyarakatnya tidak percaya kepada presidennya. Dan akhirnya nggak dilakukan. Karena saat itu apapun yang terjadi, masyarakat Indonesia akan percaya bahwa hal itu tidak akan dilakukan oleh beliau. Maka kita harus hati-hati. Apakah ini adalah sebuah message yang memang objektif? Atau sebuah tujuan divide et impera? Mempergunakan sakit hati orang-orang yang ada di bangsanya ini tadi. Dan itu sesuatu yang lazim dilakukan bangsa barat sejak zaman kolonialisme dulu. Berusaha untuk membiayai anak selir melakukan kudeta terhadap raja sah atau saudara tirinya. Fakta yang berikutnya, fakta keempat, kita tahu bahwa Pak Jokowi ini udah berkali-kali membuat bangsa barat ini murka dengan menegosiasi atau merenegosiasi pembagian keuntungan bersama dengan Freeport yang sejak zaman Pak Karno itu nggak ada yang berani menego. Lalu hilirisasi produk pertambangan yang dulu itu produk tambang langsung diambil aja dibawa ke luar negeri, kali ini harus diolah dulu. Ini semua saya curigai karena tambang di Freeport yang selama ini diambil, yang mereka mengaku mengambil apa, tapi ternyata ada emas di dalamnya. Dan ini membuat murka sekali. Sempat membuat harga pertambangan di dunia ini menjadi kisruh dan saya yakin dendam kepada Pak Jokowi ini pasti akan besar. Maka mengutip apa yang tadi saya katakan, what gets you here won't get you there. Apa yang membuat atau cara-cara kalian itu sampai di titik ini gak akan kita bisa gunakan untuk ke titik berikutnya. Cara belajar waktu SD, SMP, SMA itu gak akan kepake untuk belajar saat kuliah. Maka ini yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi. Jika kemarin dia berhasil membangun infrastruktur, maka saat beliau harus melanjutkan ini semua dengan agenda rekonsiliasi yang harus terjadi, maka beliau harus melakukan ini dengan apapun caranya. Termasuk kalaupun harus mengkhianati mentor politik partainya dan teman-teman yang ada di PDI Perjuangan. Dan ini semua sebenarnya masih tentang transisi kekuasaan. Karena kita tahu bahwa ya tinggal satu partai ini yang gak legowo, gak bisa ayo move on. Bahwa ini semua bukan tentang siapa yang akan memimpin saat ini. Tetapi kita bergandengan tangan untuk melanjutkan yang sudah terjadi untuk ke tahap yang berikutnya. Toh kalian kan sudah 10 tahun memimpin, kalian mau apa lagi? Saat ini jika Pak Prabowo harus naik, jadikanlah Partai Gerindra ini menjadi next dari PDI Perjuangan. Semua sudah kebagian. Dulu pernah kebagian zamannya Golkar, terus kemudian Partai Demokrat. Bu Mega juga pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Terus kemudian Pak Jokowi. Kasihlah ini Pak Prabowo, kasihlah Gerindra. Jangan terus karena ini semua dia ngambek. Ini membuat pemikiran terbuka kita bahwa pemimpin itu bisa seorang wanita. Ini jadi berpikir lagi, iya ya, apakah mendingan jangan menunjuk pemimpin seorang wanita? Karena kalau dia ngambek, semuanya akan berantakan. Tapi saya yakin banyak wanita-wanita yang bisa lebih objektif. Dan kita tahu banyak pemimpin wanita yang juga sukses. Atau mungkin zamannya ya, pemimpin wanita baby boomers seperti itu. Saya kira enggak, ini pribadi hanya ke beliau saja yang masih sakit hati melihat manuver politik Pak Jokowi. Ini enggak akan pernah selesai sampai Pak Prabowo dan Bu Mega akan duduk satu meja dan membicarakan masalah ini. Mungkin ini adalah sebuah hal yang harus kita doakan segera terjadi. Dan jika itu terjadi, maka kita mungkin akan bisa memasuki tahap berikutnya, menuju 2030 dengan lebih optimis lagi. Dan semua kekisruhan politik ini akan harus dihentikan sekarang. Karena perebutan kekuasaan sudah terjadi dan Pak Prabowo, Gerindra, dan siapapun yang sekarang ada, izinkan mereka untuk menjalankan pemerintahan yang sekarang ini hingga selesai nanti. Untuk kalian menyukai konten ini silahkan subscribe, kalian dibacakan kartunya hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam untuk keluarga kalian.